Hari ini kita akan mengungkap beberapa rahasia makanan cepat saji. Sekarang, kita semua telah mengetahui kita nggak pernah mendapatkan makanan yang sama persis seperti yang kita lihat di iklan. Tapi, ada lebih banyak hal yang perlu diketahui tentang bagaimana perusahaan makanan cepat saji membuat kita membeli makanan. Mereka seperti membuat otakmu memerintahkan, aku melihat sesuatu yang lezat. Ambilkan itu untukku secepatnya. Bayangin kamu memasuki sebuah pujasera dan mencium semua makanan yang lezat. Saat berjalan, ada satu aroma yang menonjol di antara yang lain. Cinnamon yang baru dipanggang. Ya, mereka memang memanggangnya, tapi bau yang sampai ke hidungmu nggak langsung dari oven loh. Waralaba toko roti Cinnamon menempatkan oven mereka di dekat pintu depan untuk menarik pelanggan. Bau itu nggak hanya berasal dari oven. Staf memanaskan loyang dengan taburan kayu manis dan gula merah untuk menjaga aroma manis di udara sepanjang hari. Aroma ini membuatmu merasa lapar meskipun perutmu nggak kosong. Yuk, kuperkenalkan pada pemasaran aroma. Tujuannya di sini adalah membuat produk menjadi sangat menarik. Kamu perhatiin nggak aroma unik kentang goreng renyah dari McDonald's? Aromanya sama di semua gerai di seluruh dunia. Ini adalah strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika kamu mencium aroma tersebut, tubuhmu akan meningkatkan produksi grelin. Grelin adalah hormon rasa lapar. Perutmu yang memproduksinya. Jadi, ya aroma-aroma ini bisa merangsang nafsu makanmu. Strategi lain untuk memikat pelanggan adalah menggunakan kekuatan warna. Warna juga bisa memicu selera makanmu loh. Pikirkan logo restoran cepat saji yang paling terkenal dan warna yang digunakan di dalam toko dan dalam branding mereka. Slogan, maskot, atau makanan bisa berubah, tapi hampir semua waralaba makanan cepat saji yang terkenal menggunakan palet warna yang serupa. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Penelitian membuktikan warna-warna hangat ini mengaktifkan rasa laparmu loh. Selain itu, warna-warna ini juga menarik perhatianmu. Anggap itu seperti lampu lalu lintas atau rambu berhenti. Kamu pasti jadi ingin berhenti. Di masa lalu, orang membakar banyak kalori untuk mencari makanan. Apakah kamu akan berburu binatang dan mengumpulkan beberapa tumbuhan? Enggak kan? Kamu hanya perlu berjalan ke kafe di sudut jalan untuk mendapatkan makanan dalam 5 menit. Karena makanan ini nggak mahal dan disajikan dengan cepat, sistem penghargaan otakmu akan menyukainya. Kenyamanan juga membuat ketagihan, seperti halnya gula. Merek-merek sadar akan hal ini, dan ini membawa kita ke fakta berikutnya. Bisnis tahu bagaimana otak kita bekerja dan memanipulasinya. Kalau ditanya apa ingin kentang goreng atau minuman berukuran lebih besar, kemungkinan besar kamu akan menjawab, ya. Setiap merek menghasilkan jutaan dolar hanya dengan upsize menu. Upsize memang lebih murah, tapi kamu sebenarnya baru saja menghabiskan lebih banyak dari yang kamu inginkan. Format harga dan menu dalam rupiah juga bagian dari trik ini. Kamu melihat angka yang diiklankan hanya 58.900. Harga tersebut hampir 60.000, tapi otakmu mengasosiasikannya dengan harga 50.000 karena kamu melihat angka 5, bukan 6. Ditambah lagi, tanda mata uang terkadang kecil dan sulit dibaca. Kamu memilih opsi à la carte, tapi opsi ini ditempatkan di samping dan makanan paket hemat muncul. Saat melihat harga, bagian otak bernama korteks orbitofrontal mengambil alih kendali. Penelitian menunjukkan ketika seseorang membeli sesuatu karena mengetahui ada penawaran yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang ada, aktivitas otak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ada tawaran yang bagus, tapi kalau diambil, kamu akan makan lebih banyak. Mungkin kamu hanya ingin beli burger dan akhirnya beli kentang goreng dan minuman. Di sisi lain, ada baiknya kalau itu memang niatmu selama ini. Aku nggak akan bisa membantah. Tahukah kamu bahwa burger dibungkus dengan kertas anti minyak? Ini berarti kertasnya mungkin mengandung bahan kimia berbahaya. Para peneliti menguji sampel yang diambil dari 400 wadah dan pembungkus dari waralaba makanan cepat saji. Mereka menemukan bahwa 38% dari pembungkus sandwich dan burger mengandung fluorin, zat yang agak beracun. Dan bukan hanya pembungkus sandwich dan burger, mereka juga menemukan 56% pembungkus makanan penutup dan roti, serta 20% dari kantong kentang goreng mengandung fluorin. Jadi sayangnya, bukan hanya makanan cepat saji, tapi juga kemasannya bisa berbahaya. Ini trik lainnya. Ketika kamu sedang dalam perjalanan untuk membeli makanan ringan dari drive-thru, mesin akan mengenali plat nomormu. Dan berdasarkan pembelianmu sebelumnya, mereka akan menampilkan pilihan yang serupa di depanmu. Hal lain tentang drive-thru, mereka menempatkan kamera di sana. Terkadang kamu hanya berbicara melalui bel, kamu nggak bisa melihat staf. Tapi berhati-hatilah, di beberapa waralaba mereka bisa melihatmu. Mereka menggunakan perangkat seperti sensor magnetik untuk melihat kendaraan.
Kemudian para pegawai akan diberitahu melalui headset mereka. Mereka menekan tombol khusus untuk mengaktifkan mikrofon. Tanpa sensor, kamera, dan jendela, bagaimana mereka bisa melihatmu datang? Mereka bukan cenayang. Namun, jangan terlalu khawatir. Para karyawan mungkin nggak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Maksudku, mereka punya banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Anggaplah kamu mendapatkan burger dari drive-thru. Ada daging panggang di dalamnya. Tunggu sebentar, apa itu benar-benar dipanggang? Kabar mengejutkan nih. Mereka menambahkan larutan semacam saus dengan rasa panggang pada daging dan membuat garis-garis panggangan palsu di atasnya. Mereka nggak bisa memanggang daging dalam waktu sesingkat itu, tapi orang-orang menyukai tampilan ini, jadi mereka memilih opsi ini. Ngomong-ngomong soal memalsukan, makanan cepat saji melalui banyak pengolahan. Maksudku tingkat olahan di mana rasa dalam burger dan nugget seringkali hilang dalam proses. Untuk mengimbangi hal ini, perusahaan menambahkan bahan kimia khusus untuk memberikan rasa dan aroma pada makanan. Sebelumnya, kita telah membahas tentang trik yang digunakan perusahaan dalam drive-thru. Saatnya mengungkap rahasia kios mandiri. Kamu cenderung menghabiskan lebih banyak uang saat memesan makanan melalui kios ini. Restoran memperkirakan kamu akan menghabiskan sekitar 20% lebih banyak. Sistem di kios ini dirancang untuk meningkatkan penjualan. Kasir akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Namun, saat menggunakan kios mandiri, kamu akan merasa terburu-buru atau mungkin dihakimi atas pesanan dan pilihanmu. Sebuah gugatan diajukan di AS mengenai sandwich tuna dari salah satu waralaba restoran cepat saji. Ternyata bahan yang diiklankan sebagai tuna nggak mengandung tuna. Hal ini disimpulkan dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium independen dengan beberapa sampel yang diambil dari waralaba restoran ini di California. Waralaba restoran cepat saji ini mengatakan klaim tersebut nggak mencerminkan kebenaran. Jadi kita harus menunggu dan melihat. Sebuah fakta tentang nugget nih, dan ini terbukti. Yang satu ini mungkin sulit untuk diterima, tapi nugget seringkali nggak mengandung ayam. Ilmuwan telah mengujinya dan mereka temukan seringkali hanya 50% daging. Rupanya ada suatu proses yang disebut pemisahan daging secara mekanis. Dan produk yang tersisa berasal dari sana. Ingin makan es krim, cone atau parfait dari DQ? Gak ada yang bisa menghentikanmu, tapi kamu harus tahu nih, secara teknis, apa yang kamu makan bukanlah es krim. Es krim lembut Dairy Queen memiliki 5% lemak susu. BP POM menyatakan sebuah produk harus memiliki setidaknya 10% lemak susu untuk bisa disebut es krim. Tapi perusahaan nggak menyimpan fakta ini untuk dirinya sendiri. Itu tertulis di situs web mereka. Bagaimana dengan kupon diskon atau produk gratis? Itu semua adalah bagian dari rencana. Beberapa orang pergi ke restoran dengan membawa kupon. Mereka berpikir, aku mungkin juga akan membeli ini atau itu karena aku sudah di sini. Kebanyakan dari mereka akhirnya membeli sesuatu yang lain. Dan barang yang mereka beli seringkali lebih mahal daripada barang gratis yang ada di kupon. Terkadang, orang ingin memilih opsi yang lebih sehat di waralaba makanan cepat saji. Mereka mungkin melewatkan poin bahwa pada akhirnya sehat mungkin nggak sehat. Kalau seseorang memesan salad ayam dengan saus, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak kalori daripada yang mereka dapatkan dari burger. Selain itu, pilihan yang lebih sehat seringkali lebih mahal dibandingkan makanan biasa. Bagaimanapun, ini adalah daftar yang terus bertambah panjang. Lagi pula, industri makanan cepat saji sangat besar. Kita berbicara tentang miliaran dolar. Mungkin itu sebabnya industri ini punya banyak rahasia di balik layar. Kita sudah membicarakan semua ini, dan sekarang aku ingin memesan burger.